Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Raja Blantong Cikampek. Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara menggunting bulu pada sayap ikan merpati kita. Di sana juga saya sudah jelaskan fungsi, tujuan, dan manfaatnya. Dan di video itu juga saya sebutkan bahwa selain menggunting bulu sayap, saya biasa memperlakukan piikan-piikan saya itu dengan cara menggunting bulu ekornya sejak kecil. Ya, dan di video ini saya akan bahas apa sih tujuan dan manfaat dari menggunting bulu ekor pada piikan-piikan kita. Selamat menyimak. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, silakan disimak dulu dengan cara mengklik link yang ada di atas sini ya. Silakan diklik. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, sekarang kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih fungsi ekor pada merpati kita? Setidaknya menurut saya ada 4 fungsi utama pada ekor merpati kita. Yaitu yang pertama, yaitu sebagai alat untuk menarik perhatian betina. Kenapa begitu? Sekarang coba teman-teman perhatikan. Ketika pejantan teman-teman mau kawin dengan betinanya, yang dia lakukan adalah menarik perhatian betina. Dengan cara apa? Yaitu pertama dia akan mengeluarkan suara yang besar, sehingga si betina merasa pejantan ini pejantan yang hebat, yang gagah gitu ya, dengan suara besar tersebut. Selain itu dia juga akan mengembangkan bulu-bulunya ya di hadapan betina itu, mulai dari gelambirnya, dada hingga ekor seperti itu. Jadi dengan cara mengembangkan ekornya menjadi lebih besar, lebih lebar, itu akan membuat si betina tertarik sehingga mau diajak kawin oleh si pejantan. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah sebagai alat keseimbangan gitu. Kenapa disebut sebagai alat keseimbangan? Karena coba teman-teman perhatikan, ketika burung berdiri dia di atas titian yang kecil seperti dahan pohon atau dongdang ya, teman-teman lihat dongdang itu kan kecil ya, tepatnya kecil, tapi dia tidak jatuh teman-teman. Apa sih rahasianya? Yaitu rahasianya adalah tentu saja bulu ekor. Kenapa begitu? Teman-teman perhatikan, dia selain menginjak dengan 2 kaki, dia akan menyeimbangkan posisi berdirinya itu dengan ekor tersebut, sehingga kedua kaki dan 1 ekor tersebut itu membuat semacam penopang, yaitu seperti tripod pada kamera ya. Teman-teman perhatikan nih, di tripod kamera itu kan menggunakan 3 kaki sehingga tidak jatuh. Begitupun fungsi ekor pada merpati itu sebagai penopang sehingga dia tidak jatuh ketika dia berdiri di atas titian yang kecil. Fungsi ekor yang ketiga pada merpati kita yaitu adalah sebagai alat pengendali atau alat pengemudi burung pada saat dia terbang. Ketika dia mau terbang, dia akan membuka ekornya, menghentakkan ekornya ke bawah sehingga akan menciptakan daya dorong ke atas, sehingga inilah yang menyebabkan burung bisa terbang ke atas. Kemudian jika burung sudah terbang di atas ya, fungsi dari ekor ini adalah untuk mengontrol hambatan pada saat burung terbang, yaitu untuk mengatur kecepatan pada saat burung terbang. Dan yang ketiga itu pada saat burung butuh belok atau butuh manuver, dia akan menggunakan ekor-ekornya sebagai alat bantu untuk melakukan manuver atau pada saat misalkan burung ingin belok atau turun dan lain sebagainya. Dan yang keempat atau fungsi ekor pada merpati yang terakhir adalah sebagai alat pengereman ketika burung hendak turun ke bawah, seperti itu ya. Jadi 4 fungsi pada ekor merpati seperti itu. Sebenarnya apa sih alasan atau manfaat dari diguntingnya bulu ekor pada piikan merpati kita? Yaitu untuk melatih dan membentuk otot-otot dada pada piikan merpati kita menjadi lebih cepat terbentuk. Kok bisa ya? Ya sebab ketika merpati hendak turun, dia akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menghentikan laju kecepatan terbangnya dia. Salah satunya adalah dia mengerahkan otot dada untuk mengerem laju terbangnya, sehingga ketika dia turun, dia akan bisa turun dengan selamat seperti itu. Sekarang coba bayangkan teman-teman naik sepeda gitu ya, punya 2 rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Ketika rem belakang teman-teman tidak berfungsi, tentu yang akan berperan adalah 1 rem saja, yaitu rem depan. Begitupun pada merpati ya. Ketika merpati bulu ekornya yang berfungsi sebagai alat pengereman dihilangkan, maka tentu ini akan memaksa otot-otot dada bekerja lebih keras gitu ya teman-teman, sehingga ini akan lebih cepat terlatih dan juga terbentuk otot-otot dadanya menjadi lebih kuat seperti itu teman-teman.
Lalu kapan sih waktu yang tepat untuk menggunting bulu ekor pada ikan merpati? Tentu ini tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Mungkin setiap pemain, setiap peternak atau penghobi punya metode dan caranya masing-masing. Bahkan ada juga yang tidak menggunting ya. Tapi kalau saya pribadi, piikan di kandang saya ini semuanya saya perlakukan ketika burung sudah mulai terbang atau keluar dari kandang, seminggu setelahnya saya akan langsung potong bulu ekornya. Sama seperti saya menggunting bulu pada sayap piikan saya. Jadi dibarengin ya. Begitu seminggu burung sudah keluar kandang, sudah mulai belajar terbang, terbangnya sudah kelihatan stabil atau mungkin sudah ada tenaganya sedikit, maka saya akan langsung potong bulu sayap dan juga bulu ekornya secara bersamaan. Kalau ditanya sakit atau tidak, tentu seperti video sebelumnya saya katakan bahwa ketika kita menggunting bulu pada ekor ikan merpati ini tentu saja tidak menyakiti. Karena apa? Karena yang kita gunting adalah bulu. Bulu itu seperti rambut kita. Kalau kita gunting tentu tidak menyakitkan. Lalu ketika ada pertanyaan apakah nggak bikin otot itu lebih rawan cedera gitu ya? Ya saya tidak bisa menjawab selain dari bukti yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun gitu ya, bahwa selama bertahun-tahun saya menerapkan metode ini, alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah cedera pada otot dada ataupun otot-otot lainnya pada piikan saya, alhamdulillah. Malah ini sangat menguntungkan sekali ya, menurut saya pribadi menguntungkan, yaitu untuk melatih mental burung-burung saya ketika dia akan diajak bertarung di lapangan, yaitu yang kita sebut dengan burung-burung door gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan yuk bagaimana cara menggunting bulu pada ekor ikan merpati kita dengan benar. Selamat menyaksikan. Teman-teman, burung yang kemarin kita sudah cukur atau gunting bulu sayapnya. Pada kesempatan video kali ini saya akan menggunting bulu ekornya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang posisi pegangnya sama seperti kemarin, dijepit di tangan kiri. Saya menggunakan gunting di tangan kanan seperti ini. Dan saya akan mengembangkan bulu ekornya satu persatu seperti ini. Nah, saya akan gunting seperti bulu sayap, tapi kalau bulu sayap kemarin saya habiskan, artinya semua bulunya saya buang. Tapi untuk khusus bulu ekor, saya hanya akan mengambil setengahnya saja. Jadi setengahnya saya akan gunting dan setengahnya lagi saya biarkan gitu saja ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya, hanya separuhnya saja saya potong. Nah, jadi sudah selesai ya teman-teman. Saya sudah menggunting seluruh bulu ekornya dan saya menyisakan setengah saja. Oh ya, dan juga mungkin satu lagi teman-teman, ada yang penasaran atau mungkin nggak ada yang terbiasa menggunting secara horizontal seperti ini. Ya, kenapa saya tidak seperti itu? Ini hanya sekedar pendapat saya pribadi saja, karena saya memang terbiasa guntingnya seperti ini. Tidak ada alasan lain. Saya ingin menyamakan saja seperti cara menggunting saya dengan bulu sayap seperti itu teman-teman. Oke. Ya, demikianlah teman-teman, saya sudah contohkan pada hari ini, yaitu cara mencukur bulu ekor pada ikan saya. Setelah kemarin kita mencontohkan cara mencukur bulu pada sayap ikan saya. Mungkin juga teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih dicukur tapi tidak langsung dicabut saja seperti itu? Ya, karena memang kalau harus mencabut ini belum waktunya ya. Karena apa? Ini burung masih terlalu kecil, masih piik, masih anak-anak. Dan saya biasa mencabut bulu ekor itu pada lar keempat ataupun lar kelima seperti itu. Jadi ketika burung baru keluar kandang, saya cukup cukur saja supaya dia terbiasa terlatih otot-otot dadanya dan juga otot-otot sayapnya. Dan juga saya tidak cabut karena apa? Karena itu khawatir menimbulkan trauma pada burung, yaitu karena ketika dicabut ini kan sakit. Kalau burungnya masih terlalu kecil, itu resiko menurut saya pribadi ya. Jadi pencabutan hanya akan saya lakukan ketika burung sudah cukup dewasa, yaitu ketika lar 4 dan lar 5.
Kenapa saya juga memilih pencabutan bulu ekor pada lar keempat ataupun lar kelima? Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi sayap pijikan-pijikan saya. Bisa teman-teman lihat di sini sendiri bahwa saya mencukur bulu sayapnya itu yaitu terakhir pada lar keempat, gitu ya. Jadi ketika nanti sudah masuk lar keempat, maka bulu ekor akan saya cabut dengan harapan ya ketika lar empatnya sudah tumbuh, maka bulu ekor juga akan ikutan tumbuh. Jadi rapih bareng ya antara bulu ekor dan juga bulu sayap seperti itu. Jadi ketika lar ketiga harapannya sayapnya sudah rapih dan juga bulu ekor juga sudah tumbuh seperti itu. Jadi secara bersamaan rapinya bareng-bareng sehingga di lar ketiga saya sudah siap menjodohkan dan juga akan bisa digiringkan dan juga dilatih di lapang. Ya, bagaimana cara saya mencabut bulu ekor? Mungkin nanti selanjutnya kita akan buat video lagi ketika burung ini sudah mencapai lar keempat ya. Jadi jangan sampai terlewat untuk terus menyimak video-video dari channel YouTube Raja Blantong Cikampek. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Silakan dicoba diterapkan di kandang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.